Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syah Ramadan dengan NIM 2203064 dari kelas Akademika Angkatan 2022. Baik, di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas saya yang berkaitan dengan tugas sebelumnya, yaitu tentang ang- ang- form yang telah saya rancang sebelumnya, yaitu tentang form radiologi yang terdiri dari input dan outputnya, serta terdapat juga form identitas pasien yang terdiri dari input dan outputnya, rawat jalan dan rawat inap. Di sini saya akan mencoba menormalisasikan eh, eh, beberapa isi dari form radiologi, identitas radiologi, rawat jalan, dan rawat inap. Sebelum itu, normalisasi adalah suatu teknik untuk mengelompokkan suatu teknik untuk mengelompokkan beberapa atribut data, eh, beberapa atribut data dari berbagai form sehingga membentuk suatu relasi yang baik. Yang dimaksud di sini yaitu di sini saya terdapat tampilan formulir radiologi yang belum dinormalisasi, yang terdiri dari nomor RM, nama, umur, alamat, tanggal permintaannya, diagnosa dokter, dan di sini terdapat juga jenis pemeriksaannya seperti X-ray, USG, CT scan, MRI kontras, dan MRI non kontras. Di sini terdapat catatan. Catatan ini diisi ketika telah melakukan pemeriksaan. Dan di sini terdapat dokter pengirimnya dari ruang perawatan ke lab radiologi. Kemudian di sini terdapat tombol-tombol simpan, edit, tambah, hapus, dan cari. Dan pada bagian ini inilah untuk tampilan normalisasi pada formulir radiologi. Di sini saya menormalisasikan formulir radiologi dengan memasukkan uh, beberapa field yang ada pada formulir radiologi, yang terdiri dari nomor RM, diagnosa, tanggal permintaannya, dokter, dan pemeriksaannya. Kenapa saya masukkan ini? Karena di sini termasuk field-field yang penting yaitu terdiri dari nomor RM-nya, diagnosanya, tanggal permintaannya, dokter, jenis, dan misalnya catatannya. Kemudian di sini terdapat formulir identitas pasien. Identitas pasien. Dan ini saya coba-coba saja untuk menormalisasikan identitas pasien yang terdiri dari nomor RM, jenis kelamin, golongan darah, nomor HP, jenis asuransinya. Sebelum itu, pada formulir identitas, pada formulir radiologi ini, formulir normalisasi radiologi ini, nomor RM ini berperan sebagai primary key-nya. Ketika kita memasukkan nomor RM ini, nomor RM pas suatu data maka akan muncul yang terdiri dari data pasien yang terdiri dari diagnosanya, tanggal permintaannya pada saat masuk lab, dokter yang bertanggung jawab, jenis pemeriksaan apa yang diberikan, dan catatannya setelah hasil pemeriksaannya. Dan di sini kemudian terdapat formulir pendaftaran rawat inap. Di sini tampilan formulir pendaftaran rawat inap sebelum dinormalisasikan, yang terdiri dari nomor RM, nama pasien, jenis kelamin, agama, keluhan utamanya pas saat masuk RS, riwayat penyakitnya, riwayat pengobatan, diagnosa, jenis asuransinya, riwayat tanggal masuknya, ruang perawatannya, dan kelas kamarnya, dan dokter penanggung jawabnya. Dan di sini terdapat juga tombol-tombol seperti tombol simpan, ubah, tambah, hapus, dan cari. Kemudian di sini terdapat
normalisasi pada formulir pendaftaran rawat inap yang terdiri dari nomor rem, tanggal masuk, riwayat pengobatan, diagnosa awal, dan jenis asuransi. Di sini saya hanya memasukkan yang ini pada normalisasi formulir pendaftaran rawat inap karena nomor NM ini berperan sebagai primary key-nya di mana ketika kita mencari suatu data atau menginput data ketika kita tinggal akan memasukkan nomor NM-nya, maka field-field yang ini akan muncul secara otomatis. Secara otomatis. Tanggal masuknya yaitu suatu yang penting karena di situ dapat mengetahui pasien tersebut masuk tanggal berapa dan tahun berapa masuk terakhirnya. Kemudian di sini riwayat pengobatannya. Sini riwayat pengobatannya penting karena dapat menentukan kode diagnosa. Dapat menentukan pemberian diagnosanya. Pemberian kode diagnosanya. Diagnosa awalnya. Ini adalah penetapan ketika saat melakukan pemeriksaan pada pasien tersebut. Dan jenis asuransi. Jenis asuransi di sini yang dimaksud yaitu metode pembayaran pasien atau ditanggung oleh asuransi apa, apakah dia ditanggung oleh BPJS ataupun dia membayar langsung atau umum. Kemudian di sini terdapat DPJP atau dokter penanggung jawabnya. Kemudian di sini terdapat formulir pendaftaran rawat jalan. Pada formulir pendaftaran rawat jalan ini adalah tampilan sebelum dinormalisasikan formulir pendaftaran rawat jalan yang terdiri dari nomor RM, nama pasien, jenis kelamin, agama, alergi, jenis alerginya, obat yang diberikan, keluhan utamanya apa, asal rujukannya. Ini asal rujukannya bisa dari RS ataupun dari puskesmas. Jenis asuransinya di sini terdapat BPJS kesehatan ataupun umum. Tanggal kunjungannya, riwayat penyakit dan riwayat operasi. Kemudian kan di sini terdapat di sini saya telah menormalisasi formulir pendaftaran rawat jalan yang terdapat di atas. Di sini saya menormalisasikan dengan memasukkan beberapa field-field yang saya anggap itu penting. Di sini terdiri dari nomor RM-nya, tanggal kunjungannya, klaim utama, asal rujukan, dan jenis asuransinya. Di sini pada normalisasi formulir pendaftaran rawat jalan ini kurang lebih sama dengan normalisasi pendaftaran rawat inap. Hanya terletak pada perbedaannya di asal rujuk. Nomor RM ini berperan sebagai primary key-nya. Primary key-nya. Di sini sebagai kata kuncinya, ketika kita ingin mencari suatu data, kita tinggal akan memasukkan nomor RM ini. Maka akan muncul field data yang kita cari. Yang lain. Di sini tanggal kunjungannya. Tanggal kunjungan ini kemudian di sini terdapat keluhan utamanya. Di sini keluhan utamanya yaitu ketika pasien tersebut masuk rumah sakit, pertama kali akan menanyakan keluhan utamanya apa. Kemudian di sini asal rujukan. Asal rujukan ini pasien dapat mengambil rujukan dari rumah sakit ataupun puskesmas. Kemudian di sini terdapat jenis asuransi. Jenis asuransi ini terdapat BPJS ataupun dia langsung umum atau bayar secara langsung. Dan di sini terdapat dokter penanggung jawabnya atau DPJP-nya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya. Sekian penjelasan saya tentang normalisasi formulir radiologi, identitas pasien, rawat inap, dan rawat jalan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.